Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Siapa nih yang pernah membayangkan kalau momen pertunangan super romantis dan mewah di Italia tiba-tiba berubah jadi pelarian yang menegangkan hanya gara-gara sebuah kunci rahasia? Di kisah kali ini, kita akan sama-sama merasakan ketegangan Leni yang harus mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, tepat di malam ia dilamar. Tapi, sebelum kita mulai membongkar misteri dan rahasia di balik senyuman calon suaminya yang sempurna, Irfa mau absen dulu nih. Yuk, tunjukkan dukungan kalian dengan klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya. Ketik nama kamu, asal kota, dan kata hadir. Supaya Irfa tahu dari mana saja nih sahabat-sahabat yang setia menyimak cerita di channel ini. Sudah absen? Sudah siap ikut deg-degan bareng Leni? Tarik napas panjang, cari posisi duduk paling nyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Cahaya lampu kota Florence berpendar keemasan, memantul anggun di atas aliran sungai Arno yang tenang. Malam itu, di balkon pribadi sebuah restoran bergengsi yang usianya sudah ratusan tahun, Leni duduk dengan jantung yang berdebar tak karuan. Angin malam Italia yang sejuk menyapu gaun sutra merah marun yang membalut tubuhnya, membuatnya merasa seperti seorang putri dari negeri dongeng. Di hadapannya, duduk seorang pria yang selama setahun terakhir ini telah mengubah dunia Leni menjadi jauh lebih berwarna. SB. Pria itu tampak begitu sempurna dalam balutan jas tuxedo hitamnya yang dijahit khusus. Senyumnya yang menawan, tatapan matanya yang selalu menghangatkan hati, dan sikapnya yang tak pernah luput dari kata romantis, membuat Leni merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Malam ini indah sekali ya, sayang, ucap Hasbi lembut. Suaranya mengalahkan alunan musik biola yang dimainkan secara langsung tak jauh dari meja mereka. Ia meletakkan gelas anggurnya dan menatap Leni lekat-lekat. Leni tersenyum malu, pipinya merona merah. Iya, Mas. Aku sampai sekarang masih merasa seperti sedang bermimpi. Makan malam di Florence, dengan pemandangan seindah ini. Kamu benar-benar tahu cara membuatku bahagia. Hasbi terkekeh pelan, lalu perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan. Tangannya yang hangat meraih tangan Leni yang diletakkan di atas meja, menggenggamnya dengan lembut namun penuh keyakinan. Semua ini belum seberapa. Leni, aku bersedia memberikan seluruh isi dunia ini, asalkan itu bisa membuat senyummu terus merekah. Leni menunduk, tak kuasa menahan perasaan haru yang membuncah di dadanya. Ia teringat kembali pada percakapannya dengan Ibu Ratna sebelum ia berangkat ke Italia. Ibunya itu menangis bahagia, mendoakan agar Hasbi benar-benar menjadi pelabuhan terakhir untuk Leni. Ibu selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Nak, kalau pria itu bisa menjagamu seperti ibu menjagamu, maka restu ibu selalu menyertai kalian. Begitu pesan Ibu Ratna yang masih terngiang jelas di telinga Leni. Leni. Panggilan Hasbi membuyarkan lamunan Leni. Pria itu perlahan bangkit dari kursinya, melangkah memutari meja, dan entah sejak kapan, ia sudah berlutut dengan satu kaki tepat di samping kursi Leni. Seketika, napas Leni tertahan. Matanya membulat sempurna, sementara tangannya tanpa sadar menutup mulutnya sendiri. Para tamu di meja lain mulai menoleh. Beberapa bahkan berbisik dan tersenyum melihat pemandangan romantis yang tersaji di depan mata mereka. Hasbi merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah kotak bludru berwarna biru gelap. Saat kotak itu dibuka, sebuah cincin dengan berlian tunggal yang sangat besar dan berkilau memantulkan cahaya lilin di meja mereka. Kilauannya begitu menyilaukan, seolah menegaskan betapa berharganya momen tersebut. Leni, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu bahwa kamulah wanita yang selama ini aku cari. Kamu tangguh, kamu cerdas, dan kamu memiliki hati yang sangat tulus. Ucap Hasbi, suaranya terdengar sedikit bergetar, menambah kesan dramatis yang membuat hati Leni semakin meleleh. Aku berjanji akan selalu menjagamu, melindungimu, dan memastikan bahwa tidak akan ada satupun hal buruk yang menyentuhmu. Maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Menjadi pendampingku, sekarang dan selamanya. Air mata bahagia akhirnya menetes membasahi pipi Leni. Ia tidak bisa berkata-kata. Kerongkongannya terasa tercekat oleh kebahagiaan yang meluap-luap.
Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cepat. Iya, Hasbi. Aku mau. Senyum kemenangan tersungging di bibir Hasbi. Pria itu segera menyematkan cincin berlian mewah itu ke jari manis Leni. Sangat pas. Seolah cincin itu memang ditakdirkan untuk berada di sana. Riuh tepuk tangan dari pengunjung restoran dan alunan biola yang semakin bernada ceria menyempurnakan malam itu. Hasbi berdiri, lalu mengecup kening Leni dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, sayang. Kamu sudah membuatku menjadi pria paling bahagia malam ini. Bisik Hasbi di telinga Leni. Leni memeluk Hasbi erat, menyandarkan kepalanya di dada pria itu. Ia merasa sangat aman, sangat terlindungi. Di tengah pelukan hangat itu, Leni memejamkan mata, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukanlah mimpi. Ia, Leni, seorang wanita karir yang selalu sibuk dengan urusan bisnis, akhirnya menemukan cinta sejatinya. Sebuah kehidupan sempurna yang penuh dengan kemewahan, kebahagiaan, dan cinta yang tulus sudah menantinya di masa depan. Setidaknya, itulah yang Leni yakini malam itu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa gemerlap berlian di jarinya dan senyum manis pria yang memeluknya hanyalah tirai tebal yang menutupi sebuah panggung sandiwara yang sangat mematikan. Suasana magis malam itu masih menyelimuti hati Leni. Aroma hidangan mewah khas Tuscany yang baru saja disajikan oleh pelayan tampak tak lagi menarik perhatiannya, karena seluruh fokusnya masih terpaku pada kilau berlian di jari manisnya. Alunan biola yang mengalun lembut terasa seperti lagu kebangsaan atas kebahagiaannya. Ia menyesap perlahan anggur merah dari gelas kristalnya, merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Hasbi kembali duduk di seberangnya, menatap Leni dengan senyuman yang seolah tak pernah pudar. Namun, momen sempurna itu tiba-tiba terusik oleh sebuah getaran halus dari saku dalam jas hitam Hasbi. Pria itu sedikit berjengit. Tangannya dengan cepat merogoh saku dan menarik keluar ponsel pintarnya. Leni bisa melihat layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah nomor tanpa identitas nama. Hanya rentetan angka asing yang panjang. Untuk sepersekian detik, Leni menangkap perubahan drastis di wajah calon suaminya. Senyum manis yang sejak tadi menghiasi bibirnya seketika lenyap, digantikan oleh rahang yang mengeras dan tatapan mata yang mendadak tajam, sangat dingin, dan penuh perhitungan. Namun, perubahan itu terjadi amat cepat, secepat kilat yang menyambar di langit malam. Sedetik kemudian, Hasbi kembali memasang topeng senyum lembutnya, menatap Leni dengan sorot mata yang dibuat seolah penuh penyesalan. Sayang, maafkan aku sebentar ya. Ucap Hasbi dengan nada suara yang direndahkan seramah mungkin. Jemarinya mengusap punggung tangan Leni yang bertumpu di atas taplak meja putih bersulam benang emas. Ada panggilan penting dari Jakarta. Sepertinya manajer investasiku sedang panik menghadapi fluktuasi pasar malam ini. Kamu tahu sendiri kan bagaimana kacaunya bursa saham kalau sedang tidak stabil? Aku harus mengangkatnya sebentar. Tidak akan lama. Janjiku hanya 5 menit. Leni mengangguk maklum. Sebagai seorang pengusaha dan wanita karir yang merintis perusahaannya dari nol, ia sangat mengerti situasi ketika urusan pekerjaan mendesak masuk di waktu yang paling tidak tepat. Tidak apa-apa, Mas. Angkat saja dulu. Jangan sampai urusan pekerjaan terbengkalai. Aku akan menunggumu di sini sambil menikmati pemandangan. Jawab Leni dengan senyuman tulus yang memancarkan dukungan penuh. Hasbi mengecup punggung tangan Leni sekali lagi, sedikit lebih lama dari biasanya, sebelum beranjak dari kursinya. Terima kasih atas pengertianmu, calon istriku. Aku akan segera kembali, bisiknya. Pria itu kemudian melangkah menjauh, berjalan tegap melewati deretan meja elegan menuju ke arah lorong agak redup yang menghubungkan area balkon luar dengan bagian dalam bangunan restoran yang bersejarah itu. Leni memperhatikannya dari kejauhan, mengagumi postur tubuh Hasbi dari belakang hingga sosok pria itu benar-benar tertelan bayang-bayang di balik pilar pualam yang besar. Kini, Leni duduk sendirian. Angin malam Florence kembali berhembus. Kali ini terasa sedikit lebih dingin menyusup melewati celah gaun sutra merah marunnya, menyapu kulit bahunya yang terbuka. Ia mengusap lengannya pelan, mengalihkan pandangannya ke arah sungai Arno yang permukaannya memantulkan ribuan titik cahaya kota. Pikirannya seketika melayang melintasi benua, kembali ke tanah air, membayangkan wajah Ibu Ratna.
Ia sudah tidak sabar ingin segera kembali ke hotel dan melakukan panggilan video. Ia ingin memamerkan cincin indah ini dan menceritakan betapa romantisnya prosesi lamaran Hasbi malam ini. Ibu pasti akan menangis bahagia lagi. Batin Leni menghangat. Ibu Ratna adalah satu-satunya keluarga inti yang tersisa dalam hidupnya, penyokong kekuatan terbesarnya selama ini, dan kebahagiaan perempuan parubaya itu adalah pendorong utama kesuksesan Leni. Di tengah lamunan indahnya yang damai, seorang pelayan wanita mendekat ke meja Leni. Pelayan itu mengenakan seragam standar restoran kelas atas, kemeja putih berlengan panjang yang disetrika kaku, rompi hitam, dan celemek senada yang diikat rapi melingkari pinggangnya. Leni pada awalnya sama sekali tidak menaruh curiga, mengira pelayan itu hanya datang menjalankan tugas rutin untuk menuangkan kembali air mineral ke dalam gelasnya yang sudah setengah kosong. Namun, seiring jarak yang makin terkikis, ada sesuatu yang sangat janggal dari gerak-gerik pelayan tersebut. Wanita itu terlihat sangat tegang. Tubuhnya kaku seperti sepotong kayu. Tangannya yang memegang botol kaca berisi air mineral tampak gemetar hebat. Sedemikian rupa hingga leher botol itu beberapa kali berdenting pelan berbenturan dengan bibir gelas kristal tipis di depan Leni. Bunyi dentingan kecil itu menyentak Leni dari lamunannya. Ia mendongak, bermaksud menanyakan dengan sopan apakah pelayan itu sedang merasa tidak enak badan atau membutuhkan bantuan medis. Namun, saat tatapan mereka saling mengunci, Leni justru terkesiap tertahan. Wajah pelayan itu memucat pasi, bagaikan mayat hidup tanpa setetes pun darah yang mengalir di balik pori-pori kulitnya. Bulir-bulir keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahi dan meluncur turun melewati pelipisnya. Dan yang paling mengejutkan Leni adalah sorot matanya. Sepasang mata wanita itu memancarkan aura ketakutan yang teramat pekat. Sebuah kepanikan mendalam dan putus asa yang seolah merintih tanpa suara meminta pertolongan segera. Dalam cahaya remang, Leni bisa samar-samar melihat ada gurat bekas luka memanjang di dekat pelipis wanita itu, sengaja disembunyikan di balik poni rambutnya yang sedikit berantakan. Nametak kuningan kecil di dadanya memantulkan cahaya lilin. Bertuliskan satu nama, Sofia. "Permisi, Nona," bisik Sofia dengan suara yang luar biasa pelan, nyaris tertelan sepenuhnya oleh gesekan senar biola dari sudut ruangan seberang. Pengucapan bahasa Italianya terdengar memiliki logat yang kental dan aneh, namun Leni masih bisa menangkap maksud sapaan itu. Sebelum saraf otak Leni memproses sepenuhnya untuk merespons, sebuah gerakan cepat, kasar, dan tak terduga terjadi. Sofia menjatuhkan selembar serbet putih tebal ke atas pangkuan Leni sebagai bentuk pengalihan pandangan. Bersamaan dengan jatuhnya kain itu, tangan kiri Sofia yang sedingin es menyusup masuk ke bawah meja, meraih tangan kanan Leni dengan paksaan yang mengejutkan, lalu secara brutal menyelipkan sebuah benda logam yang keras, dingin, dan bergerigi kasar ke dalam telapak tangan Leni. Jari jemari Sofia yang gemetar menekan punggung tangan Leni dengan tekanan yang amat kuat, seolah memberikan isyarat tak terbantahkan agar Leni menutup genggamannya rapat-rapat. Tubuh Leni sontak menegang kaku layaknya patung. Jantungnya yang beberapa menit lalu berdebar nyaman karena mabuk asmara, kini berdegup liar menghantam rongga dada karena keterkejutan yang ekstrim. Mulutnya setengah terbuka, napasnya tertahan. Niatnya sudah bulat untuk melayangkan teguran keras atas ketidaksopanan ini atau setidaknya menuntut penjelasan apa yang sebenarnya sedang terjadi di bawah taplak meja ini. Akan tetapi, sebelum pita suara Leni sempat bergetar menghasilkan kata, Sofia mendadak mencondongkan separuh tubuhnya ke depan melintasi meja, mendekatkan wajahnya yang basah oleh keringat langsung ke samping telinga Leni. Aroma perpaduan sabun cuci murahan dan kepanikan akut menguar tajam dari tubuh pelayan itu, menyingkirkan wangi mawar yang menghiasi meja. "Panggil taksi. Dan lari ke pelabuhan sekarang juga," desis Sofia tajam. Suaranya serak, bergetar, namun penuh penekanan di setiap suku katanya. Darah di tubuh Leni serasa berhenti mengalir. Kalimat itu tidak diucapkan dalam bahasa Italia, tidak juga bahasa Inggris. Kalimat bernada perintah darurat itu diucapkan dalam bahasa Indonesia yang teramat fasih tanpa celah logat asing sedikit pun. Mata Leni terbelalak lebar menatap kehampaan di depannya. Otot-otot tubuhnya terkunci rapat di atas kursi ukir yang didudukinya. Seorang pelayan di restoran mewah jantung kota Italia baru saja membisikkan instruksi gila dalam bahasa ibunya. Leni menelan ludah dengan susah payah,
memutar lehernya pelan untuk menatap wajah Sofia dari jarak dekat, mencari kebohongan atau tanda-tanda lelucon murahan, namun ia hanya menemukan raut wajah penuh teror. "Ah, apa maksudmu?" balas Leni akhirnya berhasil memunculkan suara, meski hanya berupa bisikan parau karena tenggorokannya mendadak terasa sekering gurun pasir. "Siapa kamu sebenarnya?" Sofia sama sekali tidak mempedulikan pertanyaan tersebut. Bola mata pelayan itu bergerak liar dan brutal, melirik berulang kali dengan tingkat kepanikan stadium akhir ke arah lorong pilar tempat Hasbi menghilang tadi. Ketakutan di wajah Sofia semakin berlipat ganda setiap detiknya. Dadanya naik turun memburu udara seolah ia sedang menanti kedatangan sang jagal kematian yang siap mengeksekusinya di tempat. "Kumohon, jangan buang waktu dengan bertanya. Waktumu sudah habis." Potong Sofia dengan nada desakan yang jauh lebih brutal. Tangannya yang bebas kini meremas bahu Leni dengan kekuatan tak terduga, menancapkan kuku-kukunya dari luar gaun sutra Leni hingga meninggalkan rasa perih. "Pria itu. Pria brengsek yang baru saja memasangkan cincin di jarimu, dia monster. Dia bukan manusia yang kau bayangkan. Nyawamu sedang di ujung tanduk. Jika kau masih peduli dan ingin melihat Ibu Emu hidup dengan tenang, pergi dari tempat terkutuk ini sekarang juga. Gunakan kunci di tanganmu. Cari deretan loker penyimpanan barang nomor 7 di dermaga utama pelabuhan kota. Lari, Nona. Lari, selamatkan dirimu sebelum iblis itu kembali menampakkan wajahnya." Tanpa sudi menunggu sepersekian detik pun untuk melihat reaksi keterkejutan Leni, Sofia menarik tangannya dengan kasar, menyentak tubuhnya tegak berdiri, lalu melangkah mundur dengan sangat tergesa-gesa hingga hampir menabrak kursi di belakangnya. Ia kemudian berbalik dan berjalan setengah berlari menjauh dari area balkon, menundukkan kepalanya dalam-dalam, menerobos kasar masuk ke balik pintu ayun ganda menuju area dapur restoran, lenyap begitu saja ditelan hiruk-pikuk suara piring dan wajan. Leni tertinggal sendirian, terpaku dalam keheningan dimensi pikirannya sendiri yang kini terasa memekakan telinga. Alunan musik biola yang mahal mendadak terdengar seperti suara jeritan sumbang yang menyayat saraf. Udara malam kota Florence yang beberapa saat lalu membuainya, kini berubah menjadi cekikan kuat di lehernya. Tangannya yang masih berada di bawah meja perlahan-lahan mengendurkan kepalan. Di atas telapak tangannya yang basah oleh keringat dingin, tergeletak benda yang baru saja diserahkan secara paksa. Sebuah kunci kuningan kuno. Benda itu berukuran cukup panjang, desainnya klasik, dengan pinggiran gerigi yang tajam, dan terlihat bercakarat menempel di bagian lubang ujungnya. Benda logam mati itu terasa sangat berat, seolah menyerap seluruh beban ketakutan dan kebingungan yang kini tiba-tiba menghantam ulu hati Leni tanpa ampun. Otak Leni berputar dengan kecepatan maksimum, mesin logikanya dipaksa memproses rentetan peristiwa absurd yang baru saja menjungkir balikan realitasnya dalam hitungan di bawah 1 menit. Apakah ini sebuah prank? Apakah Hasbi yang terobsesi dengan hal-hal unik sedang merancang kejutan berantai pasca lamaran? Mungkinkah ini semacam permainan teka-teki misteri yang sengaja ia sewa aktornya? Logika itu berusaha memenangkan pertarungan di kepalanya. Namun insting purba Leni menolak keras. Sebagai seorang pimpinan korporasi yang merangkak dari bawah, Leni memiliki radar kepekaan tajam yang telah menyelamatkannya dari puluhan jebakan kontrak fiktif dan manipulator bisnis kelas kakap. Radarnya saat ini berteriak memekakan telinga. Tatapan mata pelayan bernama Sofia itu 100% murni. Pucat di wajahnya, getaran di tangannya, dan keringat dinginnya tidak bisa dipalsukan oleh aktor sewaan manapun. Ketakutan yang terpancar dari wajah perempuan berbekas luka itu adalah trauma traumatis nyata dari seseorang yang pernah terjun ke dasar neraka. Dan fakta paling menampar akal sehat Leni adalah, bagaimana pelayan asing itu tahu tentang eksistensi ibunya? Hasbi memang tahu betapa pentingnya sosok ibu bagi kehidupan Leni. Tapi mungkinkah Hasbi membeberkan hal personal itu kepada staf restoran untuk sebuah kejutan konyol? Secara perlahan, Leni mengangkat tangan kirinya ke atas meja, menatap lekat-lekat bongkahan berlian mewah di jari manisnya. Cahaya lilin yang memantul dari permukaan permata bernilai miliaran rupiah itu kini tak lagi tampak seperti simbol keabadian cinta, melainkan berkilat layaknya sepasang mata reptil predator yang telah berhasil menjerat mangsanya dalam sangkar emas. Serpihan memori kembali berkelebat. Bayangan wajah Hasbi sepersekian detik saat layar ponselnya menyala tanpa nama. Rahang yang mengunci keras. Sorot mata yang membeku dan membunuh.
Leni baru menyadari, itu bukanlah ekspresi seorang pria penyayang. Ada lapisan sisi gelap yang tebal, licik, dan kejam yang selama ini tak pernah Leni sentuh. Dan sisi gelap itu baru saja mengintip keluar secara tak sengaja dari balik tirai kesempurnaan seorang Hasbi. Detik demi detik terus berlalu tanpa ampun. Leni menoleh ke arah lorong berpilar pualam di ujung sana. Lorong itu masih kosong melompong. Hasbi belum juga kembali dari telepon. Pentingnya. Jantung Leni memompa darah dengan kecepatan yang membuat telinganya berdenging. Insting bertahan hidupnya mengambil alih kendali. Ia dihadapkan pada persimpangan paling krusial. Jika ia mengabaikan peringatan histeris pelayan itu, tetap duduk manis menyesap anggurnya, dan ternyata firasat buruknya terbukti benar bahwa Hasbi memiliki niat jahat, maka ia akan mati terjebak tanpa satupun sekutu di negara orang. Sebaliknya, jika ia melarikan diri malam ini dan ternyata semua ini hanyalah kesalahpahaman konyol, maka ia akan menghancurkan karisma dan hubungan asmaranya sendiri. Leni memejamkan matanya rapat-rapat, menarik napas sangat panjang melalui hidung, menahan udara beku itu sejenak di paru-parunya. Suara serak dan bergetar Sofia kembali menggema di ruang kosong kepalanya. Jika kau masih peduli dan ingin melihat Ibu Emu hidup dengan tenang, pergi dari tempat terkutuk ini sekarang juga. Kata kunci, ibu, adalah pelatuk mutlak. Ancaman bahaya sekecil debu pun terhadap ibunya adalah tombol merah peringatan tertinggi yang tak boleh disentuh oleh siapapun di dunia ini, apalagi diabaikan oleh Leni. Kelopak mata Leni terbuka seketika. Sorot kebingungannya lenyap terbakar habis, menyisakan kilat ketegasan seorang petarung yang siap mengambil resiko paling gila sekalipun. Keputusannya telah mengunci. Ia 1000 kali lebih rela terlihat seperti wanita gila paranoid yang melarikan diri dari malam pertunangannya sendiri dan menjadi bahan tertawaan, daripada harus bertaruh menggunakan nyawanya sendiri dan keamanan satu-satunya orang tua yang ia miliki. Dengan gerak cepat, terukur, namun tetap mempertahankan keanggunan, Leni meraih tas kepit kecil mewahnya yang tergeletak manis di atas kursi kosong tepat di sebelahnya. Ia menggenggam kunci kuningan tua itu erat-erat, merasakannya menyatu dengan telapak tangannya yang basah, sementara tangan kirinya merapikan juntayan gaun sutranya agar tidak menghalangi pergerakan. Ia menyapu pandangan ke sekeliling area restoran dengan sudut matanya. Beberapa pelayan tampak sibuk di ujung lain menyajikan hidangan penutup, sementara tamu-tamu lain asyik tenggelam dalam obrolan mereka sendiri. Tidak ada sepasang mata pun yang sedang mengawasi meja Leni. Leni berdiri dari kursi empuknya tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Hak tinggi sepatu stiletonya sempat membuatnya sedikit oleng saat bertumpu, namun urat nadi tekadnya sudah mengeras seperti baja murni. Ia tidak akan membuang waktu menunggu Hasbi kembali. Ia tidak akan bersikap naif dengan menuntut penjelasan panjang lebar. Ia akan menggali sendiri kebenarannya di pelabuhan malam ini, apapun isi yang menantinya di dalam loker nomor 7 itu. Dengan langkah cepat, memburu, namun diredam sempurna oleh karpet permadani tebal restoran, Leni berjalan mantap memunggungi meja makan mewahnya, meninggalkan sisa anggur merah mahal di dalam gelasnya, dan melangkah pergi menjauhi pria iblis berjas rapi yang baru saja mengikatnya dengan cincin berlian. Malam lamaran yang seharusnya diakhiri dengan ciuman manis dan mimpi indah tentang masa depan, kini telah resmi hancur lebur, bertransformasi menjadi titik awal pelariannya menembus gelapnya malam kota Italia yang penuh dengan rahasia mematikan. Langkah kaki Leni yang terburu-buru mengetuk lantai pualam dengan suara yang terasa sangat nyaring di telinganya sendiri. Ia merasa seolah-olah seluruh pasang mata di restoran itu sedang mengawasinya. Padahal kenyataannya para tamu lain masih tenggelam dalam tawa dan denting gelas kristal. Ia melewati pintu utama restoran tanpa menoleh ke belakang. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan deru napasnya yang memburu. Begitu sampai di trotoar berbatu Florence, udara malam yang dingin menusuk kulit bahunya. Namun rasa takut yang menjalar jauh lebih membekukan daripada angin Italia musim gugur ini. Sesuai instruksi Sofia, Leni segera melambaikan tangan ke arah sebuah taksi berwarna putih yang kebetulan sedang menurunkan penumpang tak jauh dari sana. Dengan gerakan cepat yang hampir membuatnya tersandung gaun mahalnya sendiri, Leni masuk ke dalam kabin mobil yang sempit. Porto di Livorno. Pelabuhan. Cepat. Seru Leni dalam bahasa Inggris yang terbata-bata karena kepanikan. Sopir taksi itu sempat menatapnya heran melalui spion tengah,
Melihat seorang wanita dengan gaun pesta mewah dan berlian berkilau di jarinya tanpa ketakutan seperti buronan, namun ia segera menginjak gas tanpa banyak tanya. Di dalam taksi, Leni mencoba mengatur napasnya. Ia menggenggam kunci kuningan tua itu erat-erat hingga pinggirannya yang tajam terasa menyakitkan telapak tangannya. Matanya tak lepas dari kaca belakang, memastikan tidak ada mobil hitam atau sosok Hasbi yang mengejarnya. Apa yang sedang aku lakukan? Bisiknya pada diri sendiri. Pikirannya berperang antara logika yang mengatakan ia sedang bertindak gila, dan insting yang memperingatkan adanya bahaya besar. Ia merogoh tasnya, mencari ponsel untuk menghubungi Ibu Ratna. Namun ia tersadar bahwa sinyal di daerah pelabuhan seringkali buruk dan ia tidak ingin membuat ibunya panik sebelum ia tahu pasti apa yang sedang terjadi. Perjalanan menuju pelabuhan terasa seperti selamanya. Lampu-lampu kota yang indah berubah menjadi garis-garis cahaya yang buram di mata Leni. Begitu mobil berhenti di area dermaga yang gelap dan sepi, Leni membayar sopir taksi dengan lembaran euro yang ia ambil sembarang dari dompetnya dan segera keluar. Bau amis garam laut dan solar menyambut indranya. Pelabuhan ini sangat luas, dipenuhi dengan kontainer raksasa dan kapal-kapal yang bersandar diam di bawah cahaya lampu merkuri yang remang-remang. Ia berjalan cepat menyusuri deretan gudang tua, mencari area penyimpanan barang yang dimaksud Sofia. Suara sepatu hak tingginya kini terdengar seperti dentum martil di atas aspal dermaga yang dingin. Akhirnya, di pojok sebuah bangunan semi permanen yang tampak terbengkalai, ia menemukan papan kayu kusam bertuliskan, "Locker Storage". Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu besi yang berderit nyaring. Di dalamnya terdapat barisan loker besi yang berkarat. Leni menyisir satu persatu nomor yang tertera hingga matanya terpaku pada angka 7 yang catnya sudah mulai mengelupas. Kunci kuningan di tangannya masuk ke dalam lubang kunci dengan pas, seolah memang diciptakan untuk itu. Dengan sekali putar, pintu loker terbuka, mengeluarkan bau kertas lembab dan debu. Di dalam sana, terdapat sebuah map kulit berwarna coklat tua yang tebal. Leni menarik map itu keluar dan membukanya di bawah cahaya lampu bohlam tunggal yang berayun-ayun di langit-langit ruangan. Lembar pertama yang ia lihat membuatnya lemas seketika. Itu adalah fotokopi paspor Hasbi, namun dengan nama yang berbeda, Adrian Pratama. Di bawahnya terdapat catatan kepolisian dari beberapa negara tentang kasus penipuan investasi berskala internasional. Jantung Leni seakan berhenti berdetak saat ia membalik lembaran berikutnya. Ada bagan alur yang sangat detail mengenai aset perusahaan milik keluarga Leni di Jakarta. Dokumen itu mencantumkan daftar properti, nomor rekening pribadi Ibu Ratna, hingga draft surat kuasa pemindahan aset yang sudah dipalsukan tanda tangannya. Ini tidak mungkin, gumam Leni dengan suara bergetar. Ia menyadari bahwa seluruh hubungan ini, pertemuan mereka yang tidak sengaja di sebuah seminar bisnis, hingga lamaran mewah di Florence malam ini, adalah bagian dari rencana yang disusun sangat rapi untuk merampok seluruh kekayaan keluarganya. Hasbi, atau siapapun nama aslinya, hanya butuh persetujuan Leni malam ini untuk melancarkan tahap akhir pencurian aset tersebut. Tiba-tiba, Leni mendengar suara langkah kaki berat mendekat ke arah gudang loker. Ia membeku. Langkah itu terdengar tegas dan berirama, bukan seperti langkah pelayan atau orang lewat. Dengan sigap, Leni mematikan lampu bohlam dan bersembunyi di balik barisan loker yang gelap, memeluk map coklat itu ke dadanya seolah itu adalah pelindung nyawanya. Dari celah loker, ia melihat pintu besi terbuka perlahan. Sinar senter menyapu ruangan, memantul di dinding-dinding besi. Sosok pria tinggi muncul di ambang pintu. Meskipun wajahnya tertutup bayangan, Leni mengenali postur tubuh itu. Itu adalah Pak Arman, pria yang selama ini ia kenal sebagai asisten pribadi Hasbi yang pendiam dan setia. Pak Arman tampak memegang ponsel di telinganya. "Dia tidak ada di sini, Tuan," ucap Pak Arman dengan suara berat yang dingin, sangat berbeda dengan nada sopannya saat melayani Leni sebelumnya. Loker nomor 7 sudah terbuka. Sepertinya wanita itu sudah mengambil dokumennya. Sofia pasti berkhianat. Saya akan mencarinya di sekitar dermaga utara. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa keluar dari Italia malam ini hidup-hidup. Leni menutup mulutnya dengan tangan, berusaha sekuat tenaga agar suara napasnya tidak terdengar. Air mata ketakutan mengalir di pipinya,
Namun di saat yang sama, api kemarahan mulai menyala di hatinya. Ia bukan lagi wanita yang sedang jatuh cinta yang bisa dibodohi. Ia adalah Leni, wanita yang membangun kerajaan bisnisnya dengan keringat dan air mata. Ia menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam kandang singa, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menggunakan kecerdasannya, bukan lagi air mata. Begitu Pak Arman keluar dan suara langkah kakinya menjauh, Leni keluar dari persembunyiannya dengan gerakan yang jauh lebih tenang dan terukur. Ia menyelipkan map coklat itu ke dalam tas besarnya yang ia ambil dari loker. Ternyata Sofia juga meninggalkan sebuah tas kain sederhana yang berisi pakaian ganti dan sepatu datar. Leni segera menanggalkan sepatu hak tingginya, menggantinya dengan sepatu datar yang lebih fungsional, dan melepas perhiasan berlian palsu yang diberikan Hasbi, lalu membuangnya ke tempat sampah di pojok ruangan. Ia keluar dari gudang loker melalui pintu belakang yang tersembunyi. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi bumi Italia yang kini terasa asing baginya. Leni menatap ke arah laut lepas yang gelap. Ia tahu, kembali ke hotel adalah bunuh diri. Menghubungi polisi lokal mungkin berisiko jika Hasbi punya koneksi di sana. Ia harus bergerak sendiri, mengumpulkan lebih banyak bukti, dan mencari tahu di mana Sofia berada. Sofia adalah kunci utamanya sekarang. Sambil berjalan mengendap-endap di antara bayang-bayang kontainer, Leni membuka ponselnya yang kini memiliki sedikit sinyal. Ia melihat ada 10 panggilan tak terjawab dari Hasbi dan 1 pesan singkat. "Sayang, kamu di mana? Aku sangat khawatir. Cepat kembali ke restoran. Ada kejutan lain untukmu." Leni tersenyum sinis, sebuah senyuman yang biasanya ia gunakan saat akan menghancurkan lawan bisnis yang licik. Ia tidak membalas pesan itu. Sebaliknya, ia mencari nomor telepon kantor pusat perusahaannya di Jakarta. Ia harus memastikan Ibu Ratna aman terlebih dahulu. Di tengah gemuruh ombak dan rintik hujan, Leni memulai langkah balasan pertamanya. Ia tidak akan lari seperti mangsa. Ia akan mulai menyusun jebakan untuk sang predator yang mengira dirinya paling pintar. Malam itu, di pelabuhan Livorno yang dingin, Leni resmi menyatakan perang. Ia bukan lagi tunangan Hasbi yang manis. Ia adalah wanita yang baru saja membuka kotak Pandora penuh dosa, dan ia bersumpah akan menutup pintu itu tepat di wajah pria yang mencoba menghancurkan hidupnya. Hujan di pelabuhan Livorno turun semakin lebat, seolah alam sedang berusaha mencuci bersih sisa-sisa kenaifan yang masih menempel di hati Leni. Ia berdiri di balik tumpukan palet kayu, memeluk map coklat itu dengan protektif. Di bawah sinar lampu dermaga yang berkedip-kedip, Leni melepas gaun merah marunnya yang basah kuyup, menyisakan pakaian dalam yang ringkas, lalu segera mengenakan celana jeans gelap dan jaket hoodie kebesaran yang ditinggalkan Sofia di dalam loker. Perubahan penampilan ini bukan sekadar perlindungan dari dingin, melainkan transformasi mental. Leni yang lembut telah terkubur di meja makan restoran mewah tadi. Yang tersisa kini adalah Leni sang petarung. Ia merogoh saku jaket Sofia dan menemukan sebuah kartu akses hotel murah di pinggiran kota serta selembar kertas kecil berisi coretan alamat. Tanpa membuang waktu, Leni bergerak menjauh dari area gudang loker, menghindari jalur utama yang mungkin dilewati Pak Arman. Ia berjalan merayap di antara bayang-bayang kontainer, merasakan detak jantungnya yang kini lebih stabil dan penuh perhitungan. Logikanya mulai bekerja memetakan situasi. Hasbi pasti sedang murka karena mangsanya lepas tepat sebelum tanda tangan di dokumen palsu itu dibubuhkan. Begitu sampai di luar gerbang pelabuhan, Leni tidak mencari taksi resmi. Ia berjalan kaki sekitar 1 kilometer hingga menemukan sebuah kedai kopi yang masih buka. Di sana, ia menggunakan telepon umum untuk menghubungi nomor pribadi sekretaris setianya di Jakarta, Maya. Ia sengaja tidak menggunakan ponselnya sendiri karena takut GPS-nya sudah dipasang pelacak oleh Hasbi. "Maya, dengarkan aku baik-baik. Jangan memotong pembicaraanku," ucap Leni dengan suara rendah namun tajam begitu sambungan terhubung. Hasbi adalah penipu. Dia sedang mengincar seluruh aset perusahaan. Sekarang juga, hubungi tim keamanan di rumah ibu. Jangan biarkan siapapun masuk, termasuk orang-orang yang mengaku dari pihak Hasbi. Pastikan Ibu Ratna aman dan pindahkan dia ke rumah aman kita di Bogor. Jangan gunakan jalur komunikasi kantor.
Suara Maya di seberang sana terdengar sangat terkejut. Namun profesionalismenya sebagai tangan kanan Leni membuatnya segera tanggap. Baik, Bu Leni. Saya akan laksanakan sekarang juga. Bagaimana dengan ibu sendiri di sana? Aku akan mengurus diriku sendiri. Jangan hubungi ponselku sampai aku yang menghubungimu lagi dengan kode rahasia kita. Ingat, Maya, keselamatan ibu adalah prioritas utama. Tegas Leni sebelum menutup telepon. Perasaan lega sedikit mengalir di nadinya. Setidaknya Ibu Ratna kini sedang dalam proses pengamanan. Langkah selanjutnya adalah membalas serangan Hasbi secara digital. Leni menyadari bahwa kunci dari semua ini bukan hanya dokumen fisik di tangannya, melainkan akses digital yang dimiliki Hasbi. Ia menuju hotel murah yang tertera di kartu akses Sofia. Hotel itu terletak di gang sempit yang berbau tembakau dan kopi basi, tempat yang sempurna untuk bersembunyi karena jauh dari radar kemewahan yang biasa ditempati Hasbi. Begitu masuk ke kamar nomor 204 yang sempit, Leni menemukan sebuah laptop tua yang layarnya sudah retak di pojok, namun masih menyala. Di sampingnya, ada sebuah catatan kecil dari Sofia. Aku tahu kau akan datang. Dia tidak pernah mematikan sinkronisasi data di tablet cadangannya yang dia tinggalkan padaku untuk dikerjakan. Gunakan ini. Leni membuka laptop itu. Rupanya Sofia bukan sekadar pelayan. Dia adalah mantan asisten data Hasbi yang juga dikhianati. Leni mulai meretas masuk ke sistem penyimpanan awan pribadi milik Adrian Pratama. Jemarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang luar biasa. Sebagai pemilik perusahaan teknologi, Leni bukanlah orang awam dalam hal ini. Ia menemukan folder tersembunyi berisi ribuan foto korban Hasbi sebelumnya. Namun ada satu hal yang lebih menarik perhatiannya. Jadwal pertemuan Hasbi dengan seorang pembeli aset ilegal besok pagi di sebuah villa di perbukitan Tuscany. Jadi, kau sudah berencana menjual rumah ibu besok pagi? Desis Leni dengan mata yang menyipit penuh dendam. Sambil terus memantau pergerakan data, Leni mulai melakukan peran gandanya. Ia menghidupkan kembali ponsel pribadinya hanya untuk mengirimkan satu pesan singkat kepada Hasbi. Mas, maafkan aku. Aku panik karena tiba-tiba merasa mual dan tidak enak badan. Aku sekarang ada di sebuah klinik dekat pelabuhan untuk periksa. Aku sangat takut. Tolong jemput aku. Tapi jangan marah ya. Pesan ini adalah umpan. Leni ingin membuat Hasbi percaya bahwa dia masih berada dalam jangkauan dan dalam kondisi lemah. Ia ingin Hasbi terfokus mencari klinik di dekat pelabuhan, sehingga perhatiannya teralih dari persembunyian Leni yang sebenarnya. Benar saja, hanya dalam hitungan menit, Hasbi membalas dengan nada yang dibuat sangat khawatir. Ya ampun, sayang, kenapa tidak bilang? Tetap di sana. Jangan kemana-mana. Mas dan Pak Arman segera ke sana. Aku mencintaimu. Leni tersenyum dingin membaca kata, mencintaimu. Kalimat itu sekarang terdengar lebih menjijikan daripada suara gesekan logam. Ia segera mematikan ponselnya kembali dan mencabut kartu SIM-nya. Di dalam kamar yang remang-remang itu, Leni mulai menyusun rencana balasan yang lebih rumit. Ia tidak hanya akan mengganti semua kunci akses digital perusahaannya secara jarak jauh, tetapi ia juga mulai mengubah beberapa angka dalam draft surat kuasa pemindahan aset yang ada di cloud milik Hasbi. Ia mengganti nomor rekening tujuan dari rekening rahasia Hasbi menjadi nomor rekening panti asuhan internasional yang berpusat di Italia secara otomatis jika transaksi itu dijalankan. Namun, di tengah kesibukannya, pintu kamar hotel tiba-tiba diketuk dengan pelan namun berirama. Leni membeku. Tangannya secara insting meraih lampu meja yang berat untuk dijadikan senjata. Ia mendekat ke lubang inti pintu dengan napas tertahan. Di luar sana, berdiri seorang wanita dengan wajah yang lebam dan tangan yang dibalut perban. Itu Sofia. Leni segera membuka pintu dan menarik Sofia masuk. Apa yang terjadi padamu? Tanya Leni cemas. Sofia terduduk lemas di lantai. Pak Arman, dia menemukan aku di dapur restoran tadi. Aku berhasil lari setelah menusuk kakinya dengan pisau roti. Tapi mereka tahu aku yang membantumu. Leni, kau harus segera pergi dari negara ini. Hasbi bukan sekadar penipu. Dia punya koneksi dengan organisasi gelap yang memalsukan dokumen kenegaraan. Leni memegang bahu Sofia dengan mantap.
Aku tidak akan pergi sampai aku melihatnya membusuk di penjara. Sofia, kamu sudah mempertaruhkan nyawamu untukku dan ibuku. Sekarang, bantu aku menghancurkan mereka. Aku punya semua data mereka di sini. Sofia menatap laptop itu, lalu menatap Leni dengan pandangan tidak percaya. Kau berhasil masuk ke akun pribadinya. Aku bukan mangsa yang mudah, Sofia. Jawab Leni dengan suara yang penuh otoritas. Besok pagi, Hasbi akan melakukan pertemuan untuk menjual asetku. Kita akan datang ke sana, tapi bukan sebagai korban. Kita akan datang sebagai mimpi buruknya. Malam itu, di kamar hotel sempit yang bau, dua wanita yang disatukan oleh pengkhianatan pria yang sama mulai merajut takdir baru. Leni mulai mengganti semua kunci hidupnya, secara harfiah dan kiasan. Ia tidak lagi membiarkan orang lain memegang kendali atas kebahagiaannya. Ia belajar bagaimana menggunakan ketakutannya sebagai bahan bakar. Sebelum fajar menyingsing, Leni sudah selesai mempersiapkan segalanya. Ia telah mengirimkan bukti-bukti kejahatan Hasbi ke otoritas keuangan Italia dan kepolisian internasional, Interpol, melalui jalur anonim yang akan aktif tepat saat pertemuan besok dimulai. Ia juga telah memastikan bahwa setiap gerak-gerik Hasbi malam ini terekam melalui peretasan kamera ponsel pria itu yang berhasil ia tanamkan malware secara jarak jauh saat ponsel Hasbi aktif tadi. Leni menatap cermin di kamar mandi hotel. Matanya yang sembab kini memancarkan keberanian yang tajam. Ia menyisir rambutnya ke belakang, mengikatnya dengan kencang. Malam ini kau memberiku cincin, Hasbi. Bisiknya pada bayangan di cermin. Besok, aku akan memberimu borgol. Rencana besar telah terkunci. Leni kini memegang peran ganda, sebagai calon istri yang lemah dan sakit di mata Hasbi, dan sebagai algojo finansial yang siap meruntuhkan seluruh sandiwara pria itu. Ia tahu risiko yang ia ambil sangat besar, namun demi Ibu Ratna dan demi harga dirinya, Leni tidak akan mundur selangkah pun. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Leni yang memegang kendali papan caturnya. Cahaya fajar menyelinap malu-malu di balik gorden kamar hotel yang lusuh. Namun Leni sudah terjaga sepenuhnya. Matanya yang tajam masih terpaku pada layar laptop tua milik Sofia. Di sampingnya, Sofia tertidur dalam posisi duduk. Napasnya terdengar berat karena rasa sakit dari luka-lukanya. Leni menatap wanita di sampingnya itu dengan rasa hormat. Sofia adalah bukti nyata dari kekejaman Hasbi yang selama ini tertutup rapi oleh tawa renyah dan pujian manis. Sofia, bangun. Bisik Leni pelan sambil menyentuh bahu wanita itu. Kita tidak punya banyak waktu. Aku butuh bantuanmu untuk satu hal lagi sebelum kita bergerak ke villa itu. Sofia tersentak. Matanya yang sembab terbuka perlahan. Ia meringis saat mencoba menggerakkan bahunya. Apa yang harus kulakukan, Leni? Pak Arman pasti sudah menyebar anak buahnya di seluruh sudut kota ini. Leni menunjukkan layar laptop yang kini menampilkan sebuah peta digital dengan satu titik merah yang berkedip. Hasbi meninggalkan tablet cadangannya padamu, dan di sana ada satu nama yang terus muncul dalam log aktivitas pengiriman dokumen. Maya. Tapi bukan Maya sekretarisku di Jakarta, melainkan seorang wanita bernama Elena yang bekerja di konsulat. Aku butuh kau menghubungi sekretaris setia yang sebenarnya pernah bekerja untuk Hasbi sebelum Pak Arman mengambil alih semuanya. Namanya Dina. Dia adalah orang yang kau sebut dalam catatanmu semalam, kan? Sofia mengangguk lemah. Dina, dia dipecat Hasbi 2 tahun lalu karena tahu terlalu banyak. Dia sekarang bersembunyi di pinggiran kota Milan. Dia menyimpan salinan rekaman suara saat Hasbi merencanakan penipuan terhadap keluarga besar di Spanyol. Tapi dia terlalu takut untuk bicara. Berikan aku nomornya. Biar aku yang bicara, tegas Leni. Setelah mendapatkan nomor tersebut, Leni menggunakan aplikasi pengubah suara dan jalur komunikasi terenkripsi yang biasa ia gunakan untuk urusan keamanan bisnis tingkat tinggi. Percakapan itu berlangsung singkat namun intens. Leni tidak menggunakan ancaman, melainkan empati. Ia menceritakan bagaimana Sofia terluka dan bagaimana nasib Ibu Ratna yang hampir menjadi korban. Dina, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan, akhirnya luluh.
Ia mengirimkan sebuah tautan folder rahasia yang berisi percakapan suara antara Hasbi dan Pak Arman. Leni memutar salah satu rekaman itu. Suara Hasbi terdengar jernih, namun nadanya sangat mengerikan. Leni itu wanita cerdas, tapi dia haus akan kasih sayang. Begitu dia menandatangani surat kuasa di Florence, kita akan langsung melikuidasi seluruh aset ibunya. Jika dia mulai curiga setelah itu, Pak Arman tahu apa yang harus dilakukan. Kecelakaan di jalanan pegunungan Italia bukan hal yang aneh bagi turis, kan? Tangan Leni mengepal hingga kuku-kukunya memutih. Amarahnya kini mencapai titik didih. Namun ia memaksanya tetap dingin agar otaknya bisa bekerja. Rekaman ini adalah paku terakhir untuk peti mati karir kriminal Hasbi. Ia segera mengirimkan file tersebut ke alamat email pribadinya yang aman, lalu menghapusnya dari laptop Sofia untuk keamanan. Dina memberikan kita petunjuk penting, ujar Leni pada Sofia. Dia bilang Pak Arman punya satu kelemahan. Dia sangat terobsesi dengan keamanan data fisik. Setiap kali mereka akan melakukan transaksi besar, Pak Arman selalu membawa koper perak yang berisi stempel asli perusahaan korban yang telah dicuri atau dipalsukan. Jika kita bisa menukar koper itu, mereka tidak akan bisa melakukan transaksi sah di hadapan notaris pembeli. Sofia tampak ragu. Menukarnya? Itu bunuh diri. Leni, Pak Arman tidak pernah melepaskan koper itu dari tangannya. Dia akan melepaskannya jika dia pikir aku sedang sekarat di klinik. Leni tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung rencana berbahaya. Ingat pesan pancinganku semalam? Hasbi pikir aku ada di klinik dekat pelabuhan. Aku akan memerintahkan Maya di Jakarta untuk mengirimkan pesan palsu kepada Pak Arman menggunakan nomor kantor. Seolah-olah Ibu Ratna sudah tertangkap dan sedang dalam perjalanan menuju lokasi mereka. Itu akan membuat mereka lengah. Leni kembali menyalakan ponselnya sebentar, hanya untuk melihat rentetan pesan masuk yang semakin agresif dari Hasbi. Pria itu tampak mulai kehilangan kesabaran. Leni membalasnya dengan pesan suara yang dibuat terdengar lemah dan terengah-engah. Mas, tolong, aku di klinik Santa Maria, dokternya bilang aku harus segera dioperasi karena usus buntu. Aku takut sekali, bawa semua dokumen asuransiku yang ada di koper Pak Arman, aku butuh itu sekarang. Itu adalah umpan yang sempurna. Leni tahu Pak Arman menyimpan dokumen pribadi palsu Leni di koper yang sama dengan stempel-stempel itu. Dengan alasan medis darurat, Hasbi pasti akan memerintahkan Pak Arman untuk membawa dokumen itu ke klinik agar proses administrasi rumah sakit tidak menghambat keberadaan Leni di bawah pengawasan mereka. Sekarang, kita butuh koper yang identik, kata Leni. Ia membuka tas belanja yang sempat dibelinya melalui layanan pesan antar hotel pagi buta tadi. Isinya adalah sebuah koper perak murah yang ia beli dari toko daring lokal dan beberapa bongkah batu untuk memberikan berat yang pas. Sofia menatap Leni dengan takjub. Kau sudah merencanakan ini sejak aku tidur tadi malam. Saat seseorang mengancam nyawa ibuku, aku tidak punya waktu untuk tidur, Sofia, jawab Leni datar. Mereka segera meninggalkan hotel tersebut. Leni mengenakan wig rambut pendek hitam dan kacamata besar, sementara Sofia mengenakan kerudung tebal untuk menutupi luka di wajahnya. Mereka menuju ke arah klinik Santa Maria menggunakan mobil sewaan yang dipesan atas nama orang lain. Di sana, Leni tidak masuk ke dalam klinik, melainkan mengawasi dari sebuah kafe di seberang jalan. Benar saja, 20 menit kemudian, mobil Mercedes hitam yang sangat dikenali Leni berhenti di depan klinik. Hasbi turun dengan wajah yang tampak panik. Akting yang luar biasa, batin Leni. Pak Arman menyusul di belakangnya, menjinjing koper perak yang legendaris itu. Mereka bergegas masuk ke dalam gedung klinik. Sekarang, Sofia, lakukan bagianmu, perintah Leni. Sofia, yang sudah mengenakan seragam perawat yang didapatnya dari kontak lamanya, keluar dari mobil. Ia masuk ke klinik melalui pintu samping. Tugasnya adalah menciptakan kegaduhan kecil di ruang administrasi agar Pak Arman terpaksa meletakkan kopernya sejenak saat mencoba membantu Hasbi yang sedang mengamuk menuntut bertemu dengan pasien bernama Leni. Leni memperhatikan dari kejauhan melalui jendela kafe. Ia melihat Sofia bergerak dengan lincah meski menahan sakit. Di dalam klinik, Sofia sengaja menabrak seorang petugas kebersihan hingga air pel tumpah tepat di dekat kaki Pak Arman.
Dalam kekacauan singkat itu, ketika Pak Arman harus bergeser untuk menghindari air dan Hasbi sedang berteriak pada resepsionis, Sofia dengan sangat cepat menukar koper perak asli dengan koper palsu berisi batu yang sudah diletakkan di bawah meja resepsionis sebelumnya oleh kontak Sofia yang lain. Seluruh aksi itu berlangsung kurang dari 30 detik. Sofia segera keluar dari klinik dengan napas memburu dan masuk kembali ke mobil Leni. Di tangannya, ia memeluk erat koper perak asli milik Pak Arman. Berhasil, bisik Sofia dengan suara gemetar. Leni tidak membuang waktu. Ia segera menginjak gas, meninggalkan area klinik sebelum Hasbi menyadari bahwa tidak ada pasien bernama Leni di sana. Di dalam mobil, Leni membuka koper tersebut. Matanya berkilat saat melihat tumpukan stempel asli perusahaannya, dokumen asli kepemilikan tanah milik ibunya, dan paspor-paspor palsu dengan berbagai identitas berbeda milik Hasbi dan Pak Arman. Ini dia. Leni menarik keluar sebuah amplop kuning besar. Ini adalah bukti fisik yang dibutuhkan Interpol untuk menjerat mereka secara instan. Dan lihat ini, Sofia, daftar investor yang akan membeli asetku. Nama-namanya bukan orang sembarangan. Mereka adalah sindikat pencucian uang. Leni menepikan mobil di pinggir jalan yang sepi, di bawah pepohonan zaitun yang rimbun. Ia mengambil stempel perusahaannya sendiri dan menekannya kuat-kuat di atas selembar kertas kosong. Rasa haru sempat menyelimuti hatinya. Ia hampir saja kehilangan semua yang diperjuangkan almarhum ayahnya dan Ibu Ratna. Hasbi akan segera menyadari koper itu palsu saat dia sampai di villa pertemuan, kata Leni sambil menatap jam tangannya. Kita punya waktu 1 jam untuk sampai ke villa itu sebelum mereka tiba. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa dia tidak membawa apapun kecuali batu ke pertemuan terbesarnya. Tapi Leni, bagaimana kalau mereka membawa senjata? Tanya Sofia khawatir. Mereka memang akan membawa senjata, tapi aku membawa sesuatu yang lebih kuat. Leni menunjukkan ponselnya yang kini terhubung langsung dengan sistem audio di villa tersebut. Hasil peretasan yang dilakukan Dina dari Milan. Aku akan memutar rekaman suara pengakuan Hasbi tadi di depan para calon pembelinya. Biarkan mereka saling menghancurkan, sementara polisi mengepung tempat itu. Leni kembali menjalankan mobilnya. Tujuannya sekarang adalah sebuah villa mewah di perbukitan Tuscany, tempat di mana sandiwara cinta ini dimulai dan di mana semuanya akan berakhir. Ia merasa tubuhnya kini dialiri energi yang luar biasa. Ketakutan yang semalam hampir melumpuhkannya kini telah bermutasi menjadi ketenangan yang mematikan. Leni tahu, babak terakhir dari pembalasannya sudah di depan mata, dan ia tidak akan membiarkan sang iblis lolos kali ini. Perjalanan menanjak melewati jalanan berliku yang indah khas Italia terasa seperti jalan menuju keadilan. Leni menatap ke langit biru yang cerah, teringat senyum Ibu Ratna. Tunggu Leni, Bu. Leni akan segera pulang setelah membereskan sampah-sampah ini, bisiknya dalam hati. Di sampingnya, koper perak itu berkilau tertimpa cahaya matahari, menyimpan rahasia kehancuran seorang pria bernama Hasbi. Mobil sewaan yang dikendarai Leni melaju membelah perbukitan Tuscany yang hijau, namun keindahan pemandangan di luar jendela sama sekali tidak menyurutkan ketegangan di dalam kabin. Di kursi belakang, koper perak milik Pak Arman yang kini berada dalam kekuasaan Leni seolah menjadi bom waktu yang siap meledak. Leni terus melirik spion, memastikan tidak ada mobil hitam yang membuntuti. Pikirannya bergerak jauh melampaui kecepatan mobil, menyusun strategi untuk babak berikutnya yang jauh lebih berbahaya, mengumpulkan saksi dan bukti teknis yang tak terbantahkan. Sofia, kita tidak bisa langsung ke villa itu hanya dengan koper ini, ujar Leni sambil memutar kemudi dengan cekatan. Hasbi memiliki banyak kaki tangan. Jika aku hanya membawa bukti fisik, mereka bisa dengan mudah melenyapkannya atau menyuap polisi lokal sebelum Interpol tiba. Kita butuh saksi hidup dan bukti digital yang disiarkan secara langsung. Sofia mengangguk. Tangannya masih gemetar saat memegang botol air mineral. Ada satu orang lagi. Leni. Namanya Marco. Dia adalah teknisi IT yang disewa Pak Arman untuk memasang sistem keamanan dan penyadapan di villa itu. Marco sebenarnya hanya seorang mahasiswa yang terjebak hutang judi. Dia tidak tahu kalau dia bekerja untuk sindikat kriminal. Dia yang mengatur semua kamera dan mikrofon tersembunyi di ruang pertemuan. Leni segera menangkap peluang itu. Di mana Marco sekarang?
Dia biasanya berjaga di sebuah gudang kecil di kaki bukit, sekitar 5 kilometer dari villa utama. Dia memantau semua transmisi dari sana, jawab Sofia. Leni segera mengarahkan mobil menuju koordinat yang diberikan Sofia. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa mengandalkan teknologi adalah cara terbaik untuk menghadapi Hasbi yang licik. Jika ia bisa menguasai pusat kendali Marco, maka ia bisa mengubah seluruh villa itu menjadi studio siaran langsung yang akan menayangkan kejahatan Hasbi kepada dunia. Sesampainya di sebuah gudang kayu yang tampak seperti gudang alat pertanian, Leni dan Sofia turun dengan waspada. Leni membawa koper perak itu bersamanya, menjadikannya senjata negosiasi jika diperlukan. Di dalam gudang yang pengap dan dipenuhi kabel-kabel berseliweran, mereka menemukan seorang pemuda kurus dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang sedang menatap belasan layar monitor. Itu adalah Marco. Melihat kedatangan Leni dan Sofia, Marco tersentak dan hampir terjatuh dari kursinya. "Siapa kalian? Bagaimana kalian bisa tahu tempat ini?" Tanyanya dalam bahasa Italia yang bercampur kepanikan. Leni melangkah maju dengan aura kepemimpinan yang tidak bisa dibantah. Ia meletakkan koper perak itu di atas meja kerja Marco yang berantakan. "Namaku Leni, dan aku adalah pemilik sah dari semua aset yang akan dicuri oleh majikanmu hari ini. Dan ini," Leni menepuk koper itu, "adalah seluruh rahasia berdarah Pak Arman. Kau punya dua pilihan, Marco. Membantu kami dan mendapatkan perlindungan saksi, atau ikut membusuk di penjara bersama mereka saat Interpol menyerbu tempat ini 1 jam lagi." Marco menelan ludah, menatap koper itu lalu menatap Sofia yang wajahnya penuh lebam. Melihat Sofia, Marco tampaknya menyadari betapa berbahayanya orang-orang yang selama ini menggajinya. Apa yang kalian inginkan?" "Aku ingin kau membuka akses penuh ke semua kamera dan mikrofon di ruang pertemuan villa," perintah Leni. "Dan aku ingin kau menyambungkan transmisi itu ke server pribadiku agar aku bisa merekam setiap kata dan gerak-gerik mereka secara real-time. Aku juga butuh kau melacak posisi ponsel Hasbi dan Pak Arman sekarang." Jari-jari Marco mulai bergerak gemetar di atas keyboard. "Aku bisa melakukannya. Tapi mereka punya sistem enkripsi sendiri. Aku butuh kunci digital yang biasanya dibawa Pak Arman di dalam flash disk perak." Leni segera membuka koper perak di sampingnya, menggeledah isinya, dan menemukan sebuah flash disk kecil yang dimaksud. Ia memberikannya kepada Marco. Begitu flash disk itu dicolokkan, layar monitor di depan mereka berubah. Satu persatu ruangan di villa mewah itu muncul di layar. Ruang tamu, dapur, lorong, dan yang paling penting, ruang perpustakaan besar yang telah disulap menjadi ruang negosiasi. "Ini dia," gumam Leni. "Lihat, Marco, bisakah kau memasang pelacak suara yang otomatis mentranskripsi percakapan mereka?" "Bisa, Nona. Tapi butuh waktu beberapa menit untuk sinkronisasi," jawab Marco yang kini mulai bekerja dengan serius, seolah ingin menebus kesalahannya. Sambil menunggu Marco, Leni menggunakan ponselnya untuk kembali menghubungi sekretarisnya, Maya, di Jakarta. "Maya, apakah ibu sudah sampai di rumah aman?" "Sudah, Bu Leni. Ibu Ratna sudah bersama tim keamanan di Bogor. Beliau sangat khawatir, tapi saya sudah menjelaskan sesuai instruksi ibu bahwa ini adalah prosedur keamanan bisnis," lapor Maya. "Bagus. Sekarang, Maya, aku akan mengirimkan sebuah link transmisi video. Aku ingin kau menyebarkannya ke semua pemegang saham utama di perusahaan kita dan ke dewan direksi. Tapi jangan diaktifkan dulu. Tunggu perintah dariku. Kita akan mengadakan rapat darurat virtual dari Italia." Instruksi Leni dengan suara dingin yang tak tergoyahkan. Di layar monitor, Leni melihat sebuah mobil Mercedes hitam masuk ke halaman villa. Hasbi dan Pak Arman turun dari mobil. Dari gerakan tubuh mereka, terlihat jelas bahwa mereka sedang dalam kondisi sangat tegang. Hasbi tampak mondar-mandir sambil menempelkan ponsel di telinganya. Kemungkinan besar masih mencoba menghubungi nomor Leni yang sudah tidak aktif. "Mereka sudah sampai," bisik Sofia dengan ketakutan yang kembali muncul. "Lihat Pak Arman." Leni menunjuk ke layar. Pak Arman menjinjing koper perak palsu berisi batu itu dengan sangat erat, seolah-olah itu adalah nyawanya. Dia belum menyadari kalau itu palsu.
Dia terlalu percaya diri. Leni kemudian beralih kembali ke Marco. Marco, sekarang dengarkan bagian terpenting. Aku ingin kau memasang jebakan teknis pada sistem audio di ruangan itu. Aku ingin suaraku bisa terdengar di sana kapanpun aku mau. Tapi mereka tidak bisa mematikannya dari dalam. Bisa. Marco mengangguk mantap. Aku bisa mengatur override sistem lewat jalur cadangan. Mereka tidak akan bisa memutusnya kecuali mereka menghancurkan seluruh speakernya. Sempurna. Leni menarik napas panjang. Ia kini memiliki semua saksi teknis yang dibutuhkan. Ia memiliki rekaman video, audio, transkrip otomatis, dan dukungan digital dari Jakarta. Seluruh bukti teknis ini sudah tersinkronisasi ke server aman miliknya dan sedang dipantau oleh tim IT perusahaannya di Jakarta sebagai cadangan. Namun, Leni belum puas. Ia ingin bukti yang lebih personal. Ia membuka map coklat yang diambilnya dari pelabuhan tadi, mencari sebuah dokumen spesifik. Ia menemukannya. Sebuah foto lama Hasbi bersama seorang wanita yang tampak sangat menderita, dan di belakangnya tertulis sebuah alamat di pinggiran Roma. Sofia, siapa wanita di foto ini? Tanya Leni. Sofia melihat foto itu dan matanya berkaca-kaca. Itu adalah istri pertama Hasbi, atau Adrian. Dia yang pertama kali ditipu habis-habisan hingga keluarganya bangkrut dan ayahnya serangan jantung. Dia sekarang hidup dalam kemiskinan dan ketakutan. Leni menatap foto itu dengan tajam. Keadilan bukan hanya milikku dan ibuku. Keadilan ini untuk semua wanita yang sudah dihancurkannya. Leni kemudian memerintahkan Marco untuk meretas sistem komunikasi di mobil Mercedes milik Hasbi. Ia ingin mendengarkan percakapan pribadi mereka di dalam mobil sebelum mereka masuk ke villa. Dengan bantuan alat penyadap yang memang sudah terpasang di mobil mewah itu, yang ironisnya dipasang oleh Marco atas perintah Pak Arman untuk memata-matai Leni sebelumnya, suara Hasbi dan Pak Arman terdengar jelas di gudang itu. Wanita bodoh itu benar-benar merepotkan. Jika dia benar-benar operasi usus buntu, pastikan dia tidak pernah bangun dari biusnya. Arman, kita tidak bisa membiarkannya bicara setelah tanda tangan ini selesai. Suara Hasbi terdengar sangat dingin, tanpa ada sisa kemesraan sedikit pun. Tentu, Tuan. Tapi bagaimana jika koper ini dibuka oleh notaris sekarang? Tanya Pak Arman. Jangan dibuka sampai pembeli mentransfer uangnya. Bilang saja kuncinya agak macet karena perjalanan. Begitu uang masuk, kita langsung cabut ke bandara, balas Hasbi. Mendengar itu, Leni mengepalkan tangannya. Kejahatan mereka sudah melampaui batas kemanusiaan. Mereka bukan hanya ingin hartanya, tapi mereka sudah merencanakan pembunuhan terhadapnya di atas meja operasi fiktif. Marco, Sofia bersiaplah, ujar Leni dengan nada yang sangat tenang. Namun mematikan. Kita akan berangkat ke villa itu sekarang. Tapi kita tidak akan masuk lewat pintu depan. Marco, kau tetap di sini dan pastikan semua rekaman ini terkirim ke email Interpol dan juga live streaming ke Jakarta saat aku memberikan tanda. Jangan sampai koneksinya terputus. Leni bangkit, mengambil koper perak yang asli, dan menatap dirinya di pantulan layar monitor. Ia bukan lagi Leni yang malang yang melarikan diri di pelabuhan. Ia adalah investor terbesar yang sedang menuju untuk mengambil kembali miliknya dan menghancurkan para pengkhianat. Ingat, Sofia, jangan tunjukkan rasa takutmu nanti. Kita adalah pemilik panggung ini sekarang, tegas Leni. Mereka keluar dari gudang tersebut, meninggalkan Marco yang terus bekerja dengan cepat. Di langit Tuscany, matahari mulai terik. Seolah ingin menyinari setiap sudut gelap kejahatan yang selama ini disembunyikan Hasbi. Leni menjalankan mobilnya menuju puncak bukit, menuju babak penyergapan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tahu risiko fisik menantinya, namun dengan semua bukti teknis dan saksi yang sudah ia amankan, Leni merasa memiliki perisai yang tak terlihat. Babak pengumpulan bukti telah usai, sekarang saatnya eksekusi. Mobil sewaan Leni berhenti di balik rimbunnya pohon-pohon cemara yang memagari jalan tikus menuju gerbang belakang villa. Dari posisinya, Leni bisa melihat kemegahan bangunan bergaya Renaissance itu berdiri angkuh di puncak bukit. Namun, baginya, villa itu tak lebih dari sebuah panggung sandiwara berdarah yang sebentar lagi akan runtuh.
Leni menoleh ke arah Sofia yang wajahnya masih pucat, lalu menyerahkan sebuah alat komunikasi kecil yang tersembunyi ke telinga wanita itu. Ingat, Sofia, jangan biarkan emosimu menguasai. Kita masuk sekarang. Bisik Leni dengan nada yang sangat dingin dan terjaga. Mereka bergerak mengendap-endap melalui pintu servis yang kuncinya sudah diretas oleh Marco secara jarak jauh beberapa menit sebelumnya. Di dalam villa, suasana sangat sunyi, namun ketegangan terasa memenuhi udara. Leni dan Sofia bergerak melalui koridor pelayan yang sempit, menuju balkon dalam yang menghadap langsung ke ruang perpustakaan bawah. Dari celah tirai beludru yang tebal, Leni melihat Hasbi sudah duduk di sofa kulit yang besar. Di sampingnya berdiri Pak Arman yang masih memeluk koper perak palsu itu dengan sikap waspada. Di depan mereka, duduk dua pria asing berpakaian necis. Para investor gelap yang siap menampung aset keluarga Leni. Mana istrimu, Hasbi? Aku tidak suka berurusan dengan perwakilan jika pemilik aslinya tidak ada di sini. Suara salah satu pria asing itu terdengar berat, menggema di ruangan yang luas tersebut. Hasbi tertawa kecil. Suara tawa yang dulu terdengar merdu di telinga Leni namun kini terasa seperti goresan kuku di atas kaca. Dia sedang di klinik. Ada masalah kesehatan kecil. Tapi jangan khawatir. Pak Arman sudah membawa semua dokumen dan stempel aslinya. Surat kuasa sudah ditandatangani sebelum dia sakit tadi malam. Semuanya legal dan siap pindah tangan. Hasbi kemudian memberi kode kepada Pak Arman. Dengan penuh percaya diri, Pak Arman meletakkan koper perak itu di atas meja kayu ek yang antik. Semua bukti kepemilikan dan hak akses ada di sini, tuan-tuan. Silakan diperiksa setelah transfer awal sebesar 10 juta euro masuk rekening penampung kami, ujar Pak Arman dengan nada bicara yang sangat formal. Leni yang melihat dari atas merasakan amarahnya mendidih. Hasbi dengan begitu mudahnya menjual seluruh hasil kerja keras keluarga Leni seolah itu hanya barang rongsokan. Namun, ia menahan diri. Ia harus memastikan umpan ini benar-benar ditelan. Baiklah, kami akan melakukan verifikasi digital sekarang, ucap investor itu sambil membuka laptopnya. Leni menyentuh alat komunikasinya. Marco, sekarang, aktifkan transmisi pengalihan. Tiba-tiba, lampu di ruang perpustakaan itu berkedip-kedip sebentar. Di layar laptop sang investor, proses transfer yang tadinya lancar tiba-tiba memunculkan pesan kesalahan berwarna merah. Hasbi dan Pak Arman tampak terkejut. Ada apa? Kenapa transfernya gagal? Tanya Hasbi. Suaranya mulai naik satu nada. Sistem kami mendeteksi bahwa rekening tujuan telah dibekukan oleh otoritas keuangan karena adanya indikasi pencucian uang. Jawab investor itu dengan nada curiga. Mata pria itu kini menatap tajam ke arah Hasbi. Apa kau mencoba menjebak kami, Adrian? Mendengar nama aslinya disebut, Hasbi tersentak. Tidak, itu tidak mungkin. Arman, periksa kopernya sekarang. Pastikan dokumennya tidak bermasalah. Pak Arman dengan panik mencoba membuka koper perak di atas meja. Tangannya gemetar saat memasukkan kode kombinasi. Namun, saat koper itu terbuka, bukan tumpukan dokumen rahasia atau stempel emas yang mereka lihat. Di dalamnya hanya ada beberapa bongkah batu kali yang berat dan kasar, serta selembar foto lama yang sengaja Leni letakkan di atasnya. Foto Hasbi bersama istri pertamanya yang ia hancurkan dulu. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Wajah Hasbi berubah dari merah menjadi putih pasi, lalu berubah lagi menjadi abu-abu kehijauan. Pak Arman menjatuhkan tutup koper itu dengan bunyi dentum yang keras. Batu? Apa maksudnya ini, Arman? Teriak Hasbi sambil mencengkeram kerah baju asistennya. Di saat itulah, Leni memutuskan untuk menampakkan diri. Ia melangkah keluar dari balik tirai balkon atas, berdiri tegak dengan koper perak yang asli di tangannya. Cahaya lampu gantung kristal menyinari wajahnya yang tenang namun penuh wibawa. Kejutan, Mas Hasbi, atau haruskah aku memanggilmu Adrian? Suara Leni bergema tenang ke seluruh penjuru ruangan, membuat semua orang di bawah mendongak serentak. Hasbi ternganga, matanya seolah ingin keluar dari kelopaknya. Leni, bagaimana? Kau seharusnya ada di klinik. Kau seharusnya sedang dioperasi. Leni menuruni tangga dengan perlahan dan anggun,
Setiap ketukan sepatunya terasa seperti vonis mati bagi Hasbi. Sofia mengikuti di belakangnya, menatap Hasbi dengan sorot mata yang penuh dendam namun puas. Operasi usus buntu fiktif untuk membunuhku secara perlahan. Maksudmu? Leni sampai di lantai bawah, berdiri hanya beberapa meter dari meja pertemuan. Ia meletakkan koper asli di atas meja dengan tenang. Maaf mengecewakanmu, tapi aku tidak pernah sampai ke klinik itu. Aku lebih tertarik mengamankan koper asli yang isinya jauh lebih berharga daripada batu-batu ini. Hasbi mencoba memaksakan senyum, namun otot wajahnya tampak kaku. Sayang, ini pasti salah paham. Sofia, pelayan brengsek itu pasti sudah mencuci otakmu. Aku melakukan ini semua demi masa depan kita, demi mengembangkan bisnismu lebih besar lagi. Cukup, Hasbi. Jangan kotori mulutmu dengan kata-kata cinta lagi. Itu menjijikan. Potong Leni dengan tajam. Ia menoleh ke arah dua investor yang kini tampak mulai panik. Tuan-tuan, saya sarankan Anda pergi sekarang jika tidak ingin ikut terseret ke dalam siaran langsung ini. Karena saat ini, seluruh pembicaraan kita sedang disiarkan ke Dewan Direksi perusahaan saya di Jakarta dan juga langsung ke server pusat Interpol. Para investor itu saling pandang. Lalu tanpa kata-kata, mereka segera menyambar tas mereka dan lari keluar dari villa, meninggalkan Hasbi dan Pak Arman yang kini terkepung. Hasbi menyadari bahwa ia telah kalah telak. Namun sifat aslinya yang licik masih mencoba mencari celah. Ia memberi isyarat mata kepada Pak Arman. Dengan gerakan cepat, Pak Arman merogoh saku jasnya, mencoba menarik sesuatu, sebuah senjata kecil yang ia simpan sebagai rencana cadangan. Jangan lakukan itu, Pak Arman, ujar Leni tanpa rasa takut sedikitpun. Jika kau menembak, Marco akan langsung melepaskan rekaman suara pengakuan pembunuhan berencana kalian ke media massa dalam hitungan detik. Kau ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara Italia dengan label pembunuh. Gerakan Pak Arman terhenti. Ia menatap Leni, lalu menatap Hasbi, dan akhirnya ia menurunkan tangannya. Ia menyadari bahwa Leni bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka kendalikan. Hasbi jatuh terduduk di sofa. Tangannya menjambak rambutnya sendiri. Bagaimana kau bisa tahu semuanya? Siapa yang membantumu? Leni mendekat ke arah Hasbi, menatap pria itu tepat di matanya. Bukan siapa, tapi apa? Keserakahanmu sendiri yang membantuku. Hasbi, kau terlalu meremehkan wanita. Kau pikir dengan berlian dan makan malam mewah, kau bisa membeli logika dan kehormatanku. Sofia maju selangkah, menatap Hasbi dengan benci. Kau pikir aku akan diam saja setelah apa yang kau lakukan padaku dan wanita-wanita lain? Leni adalah akhir dari petualangan busukmu. Leni mengambil ponselnya dan menekan satu tombol. Suara Hasbi dari rekaman rahasia yang diambil Dina sebelumnya tiba-tiba berputar melalui pengeras suara di ruangan itu. Sangat keras dan jelas. Suara yang merencanakan kecelakaan bagi Leni di pegunungan Italia. Malam penyambutan palsu ini sudah berakhir. Hasbi, ucap Leni dingin. Kau mengundangku ke sini untuk merayakan kehancuranku. Tapi ternyata kau sendiri yang sedang menyiapkan liang lahat untuk karir dan kebebasanmu. Di luar villa, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat, memecah kesunyian perbukitan Tuscany. Hasbi memandang ke arah jendela dengan putus asa, sementara Pak Arman hanya bisa menunduk pasrah. Leni berdiri dengan tegak, memeluk koper aslinya, merasa bahwa beban berat yang menghimpitnya sejak di restoran tadi malam akhirnya terangkat. Ia telah berhasil melewati malam penyambutan yang penuh kepalsuan ini, dan kini ia siap menyambut kebenaran yang sesungguhnya. Hasbi mencoba bangkit untuk terakhir kalinya, hendak menerjang Leni, namun Sofia dengan sigap menghalanginya dan tim keamanan villa yang sebelumnya sudah disuap Leni lewat Marco segera masuk dan meringkus kedua pria itu. Leni hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Pria yang ia cintai ternyata hanyalah bayangan gelap yang kini sudah lenyap di telan cahaya keadilan. Bawa mereka pergi, perintah Leni pada petugas yang masuk. Saat Hasbi diseret keluar, ia masih sempat berteriak memaki, namun Leni tidak lagi mendengarnya. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke lembah, menghirup napas panjang udara Italia yang kini terasa benar-benar bersih baginya. Ia menoleh ke arah Sofia dan tersenyum tipis.
Terima kasih, Sofia. Kita sudah melakukannya. Sofia menangis haru. Ia merasa beban masa lalunya juga ikut terangkat malam itu. Di meja perpustakaan, koper perak itu masih terbuka, memperlihatkan batu-batu kali yang menjadi simbol betapa keras dan dinginnya hati Hasbi. Leni mengambil foto istri pertama Hasbi, menyimpannya dengan rapi. Ia berjanji akan menemui wanita itu dan membantu memulihkan hidupnya juga. Malam penyambutan yang palsu itu memang menyakitkan. Namun darinya Leni belajar bahwa kekuatannya yang sesungguhnya bukan terletak pada harta yang ia miliki, melainkan pada keberaniannya untuk berdiri di atas kebenaran. Setelah Hasbi dan Pak Arman diseret keluar oleh petugas keamanan, keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruang perpustakaan villa tersebut. Leni masih berdiri tegak, namun tangannya yang mencengkeram pinggiran meja kayu ek itu sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena pelepasan adrenalin yang luar biasa setelah berjam-jam bertaruh nyawa. Sofia mendekat, menyentuh lengan Leni dengan lembut, memberikan kekuatan tanpa kata-kata. Namun, Leni tahu ini belum benar-benar berakhir. Penangkapan fisik hanyalah awal. Ia harus menghancurkan reputasi dan pengaruh Hasbi secara total agar pria itu tidak pernah punya celah untuk kembali. Sofia, hubungi Marco. Katakan padanya untuk menyiapkan jalur transmisi utama. Sekarang saatnya dunia tahu siapa Adrian Pratama sebenarnya. Perintah Leni dengan suara yang kembali stabil dan penuh otoritas. Leni melangkah menuju meja besar tempat laptop para investor tadi masih tertinggal. Ia membuka sebuah file digital yang sudah ia siapkan bersama Dina dan Marco. File itu bukan sekadar rekaman suara, melainkan sebuah presentasi komprehensif yang merangkum seluruh jejak digital kejahatan Hasbi selama 10 tahun terakhir. Ia menekan tombol Global Broadcast, yang sudah dihubungkan Marco ke berbagai platform media sosial perusahaan dan jaringan berita bisnis internasional. Di layar besar perpustakaan, muncul wajah Leni yang tenang. Ia memulai, perkenalan, investor rahasia yang sesungguhnya. Selama ini, orang-orang mengenal Hasbi sebagai pengusaha sukses, namun malam ini Leni akan memperkenalkan dirinya sendiri sebagai sosok yang selama ini menjadi penyokong dana rahasia di balik beberapa proyek yang diklaim Hasbi. Namun dengan satu perbedaan besar, Leni memegang bukti bahwa dana tersebut telah disalahgunakan. Selamat malam kepada rekan-rekan direksi di Jakarta dan mitra bisnis di seluruh dunia. Ucap Leni, suaranya bergema melalui sistem audio yang kini tersambung ke seluruh jaringan komunikasinya. Saya, Leni, berdiri di sini bukan sebagai tunangan seorang pria bernama Hasbi, melainkan sebagai investor utama yang hari ini secara resmi menarik seluruh dukungan finansial dan hukum dari setiap proyek yang berafiliasi dengan Adrian Pratama. Leni kemudian mulai membedah satu persatu dokumen dari koper perak asli. Ia menunjukkan paspor-paspor palsu Hasbi ke kamera, memperlihatkan betapa liciknya pria itu berganti identitas di setiap negara. Ia juga menampilkan transkrip pembicaraan rahasia mengenai rencana penjualan ilegal aset keluarganya. Setiap kata yang keluar dari mulut Leni adalah pukulan telak yang meruntuhkan kebohongan yang dibangun Hasbi bertahun-tahun. Di saat yang sama, di penjuru ruangan, Leni mengaktifkan data dari investasi rahasia yang sebenarnya. Ternyata, selama setahun menjalin hubungan, Leni diam-diam tidak hanya memberikan cinta, tapi ia menggunakan tim intelijen bisnisnya untuk menanam saham berupa perangkat pelacak di setiap transaksi yang dilakukan Hasbi. Ia adalah investor dalam arti yang paling berbahaya. Ia menginvestasikan waktu dan sumber dayanya untuk memetakan seluruh jaringan kriminal Hasbi. Hasbi mengira dia sedang menjebak seorang wanita kaya yang naif. Lanjut Leni sambil menatap tajam ke arah kamera. Namun, dia tidak menyadari bahwa setiap sen yang dia gunakan untuk kemewahan di Italia ini berasal dari rekening yang sudah saya pantau pergerakannya sejak hari pertama. Saya adalah investor yang mendanai kejatuhannya sendiri. Sofia berdiri di samping Leni, memberikan kesaksian singkat namun menghancurkan tentang bagaimana Hasbi merekrut wanita-wanita cerdas hanya untuk dijadikan alat penipuan. Kesaksian Sofia yang emosional namun jujur membuat siaran langsung itu viral dalam hitungan menit. Di kolom komentar media sosial perusahaannya, ribuan orang mulai memberikan dukungan, dan beberapa korban Hasbi lainnya di luar negeri mulai berani bersuara di bawah unggahan tersebut. Tiba-tiba, ponsel di atas meja berdering.
Itu adalah panggilan dari Kantor Pusat Kepolisian Internasional, Interpol, yang sudah menerima paket data lengkap dari Marco. Lenny mengangkatnya dan berbicara dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Ia memberikan konfirmasi lokasi dan memastikan bahwa semua barang bukti fisik kini berada di bawah penjagaannya yang ketat. Setelah menutup telepon, Lenny menoleh ke arah jendela. Ia melihat kilatan lampu kamera wartawan lokal Italia yang mulai berdatangan ke gerbang villa, tertarik oleh kegaduhan dan siaran langsung yang mendunia itu. Lenny tidak menghindar. Ia justru memerintahkan tim keamanan untuk mengizinkan beberapa jurnalis masuk ke area halaman untuk memberikan pernyataan resmi. Kita harus mengunci narasi ini, Sofia. Jangan biarkan pengacaranya nanti punya ruang untuk berkelit bahwa ini adalah masalah domestik atau pertengkaran kekasih. Ini adalah murni kejahatan korporasi dan penipuan internasional, tegas Lenny. Ia merapikan rambutnya, menghapus sisa air mata yang sempat mengering di sudut matanya, dan berjalan menuju balkon luar villa. Di bawah sana, kerumunan mulai membesar. Lenny berdiri di sana, bukan lagi sebagai wanita yang baru saja dikhianati, melainkan sebagai pimpinan tertinggi yang berhasil menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran. "Perkenalkan," teriak seorang wartawan dari bawah. "Siapa Anda sebenarnya bagi Adrian Pratama?" Lenny tersenyum tipis, sebuah senyuman yang memancarkan kekuatan yang luar biasa. "Saya adalah orang yang memberinya segalanya, dan malam ini, saya adalah orang yang mengambil kembali segalanya darinya. Saya adalah investor terbesar dalam hidupnya, dan hari ini, saya menyatakan investasinya telah bangkrut total." Di dalam perpustakaan, Marco mengirimkan pesan terakhir bahwa semua rekening rahasia Hasbi yang berhasil dilacak sudah dibekukan secara permanen oleh Bank Sentral berkat bukti yang disiarkan Lenny. Hasbi kini benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak ada uang untuk membayar pengacara mahal, tidak ada identitas untuk melarikan diri, dan tidak ada lagi wajah untuk bersembunyi. Lenny kembali masuk ke dalam, menutup pintu balkon, dan menatap Sofia. Langkah ke-8 selesai. Besok, kita akan pulang ke Indonesia. Tapi sebelum itu, ada satu surat terakhir yang harus aku tanda tangani dan aku kirimkan ke sel penjara tempat dia mendekam malam ini. "Surat apa itu, Bu?" tanya Sofia, yang kini mulai memanggil Lenny dengan sebutan hormat karena wibawanya yang luar biasa. Surat yang akan memastikan dia tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan setiap jengkal kebebasan dan martabat yang pernah dia curi dari orang lain, jawab Lenny. Ia mengambil sebuah map kuning dari tasnya, map yang berisi draft resmi pengalihan status Hasbi sebagai karyawan di salah satu anak perusahaan cangkang milik Lenny di Italia. Sebuah langkah hukum yang sengaja Lenny buat bulan lalu agar ia memiliki wewenang penuh untuk memecat Hasbi secara tidak hormat, PHK, dan menuntutnya atas kerugian perusahaan, selain laporan pidana penipuan. Malam itu, di bawah langit Tuscany yang mulai gelap, Lenny menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita tidak boleh diremehkan. Perkenalan, investor rahasia ini menjadi tajuk utama di berbagai media keuangan dunia. Nama Lenny bukan lagi sekadar nama pewaris kekayaan, melainkan nama seorang jenius taktis yang berhasil menjatuhkan predator internasional dengan caranya sendiri. Lenny duduk sejenak di kursi perpustakaan yang besar, menghirup aroma kertas tua dan kayu ek. Ia teringat kembali pada bisikan Sofia di restoran semalam. Betapa hidup bisa berubah dalam waktu kurang dari 24 jam. Dari seorang tunangan yang penuh cinta menjadi seorang investor yang penuh dendam namun berkelas. Ia menutup koper perak itu dengan suara klik yang mantap, menandakan bahwa satu babak besar dalam hidupnya telah resmi berakhir dengan kemenangan mutlak di tangannya. Matahari pagi di Italia tidak pernah terasa sedingin ini bagi Hasbi. Di dalam ruang interogasi kantor kepolisian setempat, ia duduk dengan tangan terborgol ke meja besi. Wajahnya yang biasa dipenuhi senyum penuh percaya diri kini tampak kusut, kusam, dan penuh guratan kecemasan. Ia masih mencoba memikirkan celah hukum, menanti pengacara mahal yang ia hubungi tadi malam untuk datang menyelamatkannya. Namun, pintu ruangan terbuka bukan oleh sosok pengacara, melainkan oleh seorang petugas yang membawa sebuah amplop kuning besar dan sebuah tablet digital. Di layar tablet itu, muncul wajah Lenny. Ia berada di dalam kabin jet pribadinya yang sedang bersiap untuk tinggal landas kembali ke Jakarta. Lenny tampak sangat anggun,
mengenakan kemeja putih bersih dengan kacamata hitam yang bertengger di kepalanya. Tidak ada lagi sisa kesedihan atau kerapuhan di wajahnya. "Hasbi, atau Adrian, aku tahu kau sedang menunggu bantuan yang tidak akan pernah datang." Suara Leni terdengar sangat jernih melalui pengeras suara tablet. "Pengacara yang kau hubungi tadi malam baru saja menolak kasusmu. Mereka tahu bahwa semua aset yang kau gunakan untuk menjamin pembayaran mereka telah aku bekukan sepenuhnya. Kau sekarang adalah pria tanpa nama dan tanpa sepeser pun uang." Hasbi menggeram, mencoba menerjang ke arah tablet itu namun tertahan oleh rantai borgolnya. "Kau tidak bisa melakukan ini, Leni. Kita punya ikatan. Aku akan menuntutmu balik atas pencemaran nama baik." Leni hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih tajam dari sembilu. "Ikatan? Ah, maksudmu kontrak kerja." Leni memberi isyarat kepada petugas untuk membuka amplop kuning di depan Hasbi. "Silakan dibaca, Adrian. Sebulan yang lalu, saat kau memintaku menandatangani berkas investasi bersama, aku sebenarnya menyelipkan sebuah kontrak kerja penempatan khusus. Kau secara resmi terdaftar sebagai direktur operasional di salah satu anak perusahaan cangkangku di Milan yang bernama Cermin Retak." Hasbi membelalakan mata saat membaca lembaran pertama. Ia baru menyadari bahwa dalam kegilaannya mengincar harta Leni, ia telah ceroboh menandatangani berkas yang ia kira adalah surat kuasa, namun ternyata adalah kontrak kerja yang mengikatnya sebagai karyawan di bawah kendali Leni. "Dan hari ini," lanjut Leni, "aku secara resmi menyerahkan surat PHK atau pemberhentian tidak hormat kepadamu. Alasan pemecatannya? Tindakan kriminal, penggelapan dana perusahaan, dan pencemaran nama baik korporasi. Dengan surat ini, kau tidak memiliki hak pesangon, dan kau wajib mengganti rugi semua biaya operasional yang kau habiskan selama kita di Italia ini sebagai kerugian perusahaan." Pukulan itu terasa lebih menyakitkan daripada borgol di tangannya. Hasbi menyadari bahwa Leni telah memasang jebakan ini jauh-jauh hari. Leni tidak hanya ingin memenjarakannya, tapi ingin menghancurkan harga dirinya sebagai pria yang merasa lebih pintar. Tapi itu belum semuanya. Suara Leni kembali mengeras. Di dalam amplop itu juga ada surat gugatan cerai dan pembatalan pertunangan secara hukum. "Aku sudah mengurusnya dengan pengacara terbaik di Jakarta dan Italia. Cincin berlian yang kau pasangkan di jariku semalam? Ternyata setelah diperiksa oleh ahli perhiasanku tadi pagi, itu adalah berlian sintetis berkualitas rendah. Kau bahkan terlalu pelit untuk memberikan penipuan yang asli." Leni mengambil sebuah benda dari sampingnya, cincin berlian palsu itu, lalu melemparnya ke arah lantai kabin pesawat yang terekam di kamera. "PHK untuk karir kriminalmu, cerai untuk hubungan palsumu, dan tamat untuk seluruh sandiwaramu. Ini adalah lemparan mematikan dariku, Hasbi. Kau kehilangan segalanya tepat saat kau merasa berada di puncak kariermu sebagai penipu." Di saat yang sama, pintu ruang interogasi kembali terbuka. Kali ini, Sofia masuk didampingi oleh seorang wanita parubaya yang tampak sangat kurus namun matanya memancarkan ketegasan. Hasbi terkesiap. Itu adalah istri pertamanya yang telah lama ia tinggalkan dalam kemiskinan. "Ingat dia, Adrian?" tanya Leni dari layar. "Dia baru saja menandatangani surat kesediaan sebagai saksi kunci untuk Interpol. Dia akan menceritakan bagaimana kau memulai semua ini 10 tahun lalu. Semua korbanmu sekarang bersatu. Kau bukan lagi seorang predator. Kau adalah mangsa yang sudah terkepung." Hasbi lemas. Kepalanya terkulai ke meja besi. Kekuatan yang selama ini ia banggakan, kemampuan manipulasinya yang ia agung-agungkan, hancur berkeping-keping di tangan wanita yang ia anggap sebagai ladang uang yang mudah. Ia merasa dunia berputar. Semua kemewahan, villa di Tuscany, jet pribadi, dan impian menjadi penguasa aset keluarga Leni lenyap seperti asap. "Petugas, silakan bawa dia ke sel isolasi," ujar Leni dingin. "Aku punya jadwal terbang yang padat. Ada perusahaan yang harus kupimpin dan seorang ibu yang harus kupeluk dengan rasa aman. Nikmati sisa hidupmu dalam kesunyian, Adrian. Karena di sana, tidak akan ada pelayan yang menyelipkan kunci untuk menyelamatkanmu." Tablet itu mati. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan.
Hasbi mencoba berteriak, memaki, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat surat PHK dan berkas cerai itu berserakan di depannya, menjadi bukti nyata kehancurannya yang total dan mematikan. Lemparan Leni tepat sasaran, menghancurkan masa depannya dalam satu gerakan catur yang tak terduga. Sofia menatap Hasbi untuk terakhir kalinya dengan tatapan dingin. Leni benar. Kau bukan manusia. Kau hanya parasit yang akhirnya menemukan inang yang terlalu kuat untukmu. Sofia dan istri pertama Hasbi berbalik pergi, meninggalkan Hasbi sendirian meratapi nasibnya di balik dinding beton yang dingin. Sementara itu, di ketinggian ribuan kaki di atas langit Eropa, Leni menyandarkan tubuhnya di kursi jet yang empuk. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Ia telah melempar semua beban buruk dari hidupnya. Masa lalu yang penuh kepalsuan telah ia tinggalkan di daratan Italia, dan kini ia pulang sebagai pemenang yang sesungguhnya. Perjalanan ini mungkin dimulai dengan duka dan pengkhianatan, namun berakhir dengan pembalasan yang paling elegan dan terstruktur yang pernah ia bayangkan. Pesawat jet pribadi yang membawa Leni membelah awan menuju Cakrawala Timur. Di dalam kabin yang tenang, Leni menatap keluar jendela, melihat daratan Italia yang perlahan menghilang di balik gumpalan putih. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet yang masih menampilkan data penutupan kasus. Babak terakhir dari drama panjang ini sedang berlangsung di daratan, sementara ia sudah melangkah menuju kehidupan barunya. Kebenaran akhirnya terbongkar secara menyeluruh. Di Jakarta, Maya melaporkan bahwa pihak kepolisian Indonesia telah melakukan penggeledahan di kantor bayangan yang selama ini digunakan Hasbi untuk memalsukan dokumen-dokumen perusahaan. Semua komputer, stempel palsu, dan berkas-berkas penipuan disita sebagai barang bukti tambahan. Tidak ada lagi tempat bagi Hasbi untuk bersembunyi. Reputasinya sebagai pengusaha muda yang cemerlang hancur total, berganti dengan label buronan internasional yang tertangkap dengan cara yang memalukan. Leni teringat saat pesawatnya baru saja lepas landas. Ia menyempatkan diri melakukan panggilan video terakhir dengan Ibu Ratna. Wajah ibunya tampak jauh lebih tenang di rumah aman yang dijaga ketat. Tangis haru pecah saat Leni menceritakan bahwa semuanya sudah berakhir. Ibu tidak perlu takut lagi. Hasbi tidak akan pernah bisa menyentuh rumah kita atau aset perusahaan kita. Leni sudah mengunci semuanya. Ucap Leni dengan suara yang bergetar namun penuh kemenangan. Ibu Ratna hanya bisa mengucap syukur berkali-kali, menyadari bahwa putrinya bukan lagi sekadar wanita yang butuh dilindungi, melainkan pelindung utama bagi keluarga mereka. Di Italia, proses hukum terhadap Adrian alias Hasbi berjalan sangat cepat berkat bukti-bukti tak terbantahkan yang disiapkan Leni. Sofia dan istri pertama Hasbi kini berada di bawah perlindungan konsulat. Leni memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan finansial untuk memulai hidup baru sebagai bentuk terima kasih atas keberanian mereka. Baginya, kemenangan ini bukan hanya tentang menyelamatkan hartanya, tetapi tentang memberikan keadilan bagi wanita-wanita yang selama ini dijadikan pijakan oleh kaki serakah Hasbi. Setibanya di Bandara Jakarta, Leni disambut oleh Maya dan tim keamanannya. Tidak ada karpet merah atau pesta mewah. Leni hanya ingin pulang. Namun, sebelum ia masuk ke mobil, ia berhenti sejenak dan menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang. Ia menyadari bahwa pintu masa lalunya dengan Hasbi telah tertutup rapat, dan ia sendiri yang memegang kuncinya. Ia telah melewati neraka di Florence hanya untuk menyadari bahwa kekuatannya yang sebenarnya ada pada kecerdasan dan ketenangan hatinya. Langkah pertama Leni setelah sampai di rumah adalah menemui Ibu Ratna. Mereka berpelukan lama di teras rumah yang asri. Di sana, Leni menyerahkan cincin berlian palsu yang sempat ia ambil kembali dari ruang interogasi hanya untuk dihancurkan di depan matanya sendiri sebagai simbol pelepasan. Ia tidak lagi tergiur oleh kilau yang palsu. Ia kini menghargai setiap detik ketenangan dan kejujuran yang ia miliki. Bisnis Leni pun mengalami lonjakan kepercayaan dari para investor asli setelah mereka melihat bagaimana cara Leni menangani krisis internasional tersebut. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dingin, cerdas, dan tidak bisa digoyahkan oleh manipulasi asmara. Leni telah mengubah tragedi pengkhianatan menjadi batu loncatan untuk kekuasaan yang lebih besar dan lebih bersih. Malam itu, Leni duduk sendirian di ruang kerjanya,
menatap map kuning berisi berkas-berkas yang kini sudah sah secara hukum. Hasbi telah dijatuhi hukuman maksimal di Italia sebelum nantinya akan dideportasi untuk menghadapi tuntutan di Indonesia. Pak Arman pun tidak luput dari hukuman sebagai kaki tangan utama. Semua pintu pelarian telah tertutup bagi mereka. Kebenaran yang terbongkar telah menghanguskan semua kebohongan yang mereka bangun. Leni mengambil sebuah buku catatan kecil, lalu menuliskan satu kalimat. Cinta mungkin bisa menipu, tapi angka dan logika tidak akan pernah berkhianat. Ia menutup buku itu dengan mantap. Ia tidak lagi merasa trauma, melainkan merasa lebih berdaya. Ia telah belajar bahwa dalam permainan hidup, kita harus berani menjadi pemain, bukan sekadar bidak yang digerakkan oleh orang lain. Cerita tentang pertunangan berdarah di Italia, itu pun perlahan menjadi legenda di kalangan pebisnis. Sebuah peringatan bagi siapa saja yang mencoba meremehkan kekuatan seorang wanita yang dikhianati. Leni kini berdiri di puncak karirnya, dengan Ibu Ratna di sisinya dan masa depan yang ia bangun dengan fondasi kejujuran. Pintu masa lalunya telah tertutup, dan di balik pintu yang baru, hanya ada kesuksesan yang ia raih dengan tangannya sendiri. Pesan moral, kekuatan sejati seorang wanita terletak pada kecerdasan dan keberaniannya untuk menegakkan kebenaran di atas perasaan. Jangan pernah membiarkan cinta membutakan logika. Karena harga diri dan kebebasan jauh lebih berharga daripada kemewahan yang penuh kepalsuan.